Kehadiran Pastor di Indonesia tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas. Dengan pengalamannya melatih di Eropa, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan taktik dan strategi tim. Selain itu, kemampuannya dalam menilai bakat pemain juga akan sangat berguna untuk menyusun komposisi terbaik guna menghadapi laga-laga penting ke depan. Kabar buruk, Sadil Ramdhani alami cedera saat bela klubnya Sabah FC di Liga Malaysia. Sadil dipastikan bakal absen di beberapa pertandingan Sabah FC bahkan timnas Indonesia jika dipanggil. Kabar kurang menyenangkan datang dari Sadil Ramdhani, winger andalan timnas Indonesia yang kini bermain untuk Sabah FC di Liga Malaysia. Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus absen dalam laga penting melawan Pahang di semifinal leg kedua Malaysia Cup musim ini. Laga penentuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada minggu kemarin di Stadium Temerloh. Pada pertemuan pertama yang digelar di Lika Stadium pada 18 Januari 2025, Sabah FC hanya mampu bermain imbang 1-1. Sadil tampil penuh dalam pertandingan tersebut dan berperan penting dalam skema serangan timnya. Namun sayangnya, cedera yang ia alami kini memaksanya menepi, sehingga Sabah harus mencari alternatif strategi tanpa kehadirannya di lapangan. Sadil merupakan pemain kunci bagi Sabah FC di Malaysia Super League musim ini. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 11 pertandingan dengan total 933 menit bermain dan mencetak 4 gol. Kontribusinya tidak hanya terbatas di liga domestik, tetapi juga di ajang Malaysia Cup. Dalam turnamen ini, ia telah bermain dalam 3 pertandingan dan menyumbang 1 gol, yang ia cetak saat menghadapi PT Atletik FC di babak 16 besar. Pastor dijadwalkan menjalani debut resminya sebagai asisten pelatih pada 20 Maret 2025 mendatang, saat timnas Indonesia bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, 5 hari berselang, tim akan kembali berlaga di kandang melawan Bahrain di Jakarta. Meski debut resminya masih beberapa minggu lagi, Pastor tidak akan tinggal diam. Ia akan mulai bekerja dengan memantau pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Liga 1 guna menemukan talenta terbaik yang bisa memperkuat timnas. Karena saat ini sudah berada di Jakarta, kemungkinan besar pertandingan pertama yang akan dipantau Pastor adalah duel antara Persija Jakarta dan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, pada Minggu malam kemarin. Persija dikenal sebagai salah satu klub yang rutin menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman telah menjadi langganan dalam skuad Garuda. Di sisi lain, PSBS Biak belum memiliki pemain yang secara reguler mendapatkan panggilan ke timnas senior. Namun, bukan berarti tidak ada pemain potensial yang bisa menarik perhatian Pastor. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Jim Kelly Sroya. Pemain muda berbakat ini sebelumnya masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Musim ini, ia telah tampil dalam 20 pertandingan bersama PSBS dan berhasil mencetak 2 gol, menunjukkan potensinya sebagai pemain yang bisa berkembang lebih jauh. Bikin dunia tercengang, pelatih Korea Selatan sebut pemain nomor punggung 11 usianya sudah 25 tahun. Pelatih Korea Selatan bongkar semua kecurangan dari negara adidaya Korea Utara. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit saat menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17, sebuah laga yang benar-benar mengejutkan banyak pihak. Padahal sebelumnya, Garuda Muda tampil meyakinkan di fase grup C, menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Tapi saat melawan Korea Utara, segalanya berubah drastis. Dalam laga tersebut, terlihat jelas betapa besar jurang perbedaan antara kedua tim. Bersama timnas Indonesia, Gonzalez tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 13 gol.
Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia berkontribusi membawa Garuda melaju hingga final Piala AFF 2010. Meskipun akhirnya hanya meraih posisi runner-up, perannya dalam tim tetap diingat sebagai bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Kini, dengan pengalamannya yang begitu kaya, Gonzalez ingin berbagi ilmu kepada generasi penerus. Jika PSSI menerima tawarannya sebagai pelatih khusus striker, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa memiliki lini serang yang lebih berbahaya di kancah internasional. Impresif, Elkan Bagot sukses amankan gawang Blackpool hingga bisa imbang lawan Charlton Athletic. Tak tanggung-tanggung, sang pelatih langsung tetapkan dirinya jadi bek utama di pertandingan berikutnya. Blackpool harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Charlton Athletic dalam lanjutan League One Inggris di Stadion Bloomfield Road, Sabtu malam lalu. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Elkan Bagot kembali menunjukkan performa solid di lini belakang timnya. Bagot dipercaya tampil sejak menit awal dan hampir mencetak gol pembuka bagi Blackpool. Bek jangkung ini menyambut sepak pojok dengan sundulan tajam, tetapi sayangnya bola masih melayang tipis di atas mistar gawang. Christian Gonzalez, mantan striker andalan timnas Indonesia, memberikan pesan berharga kepada para penyerang Garuda agar lebih efektif dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Menurutnya, lini serang timnas Indonesia perlu lebih tajam dalam mengonversi peluang menjadi gol, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Dalam wawancara yang dilakukan pada November 2024 lalu, pria yang dijuluki El Loco ini menyoroti pentingnya ketenangan saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, seorang striker tidak hanya harus memiliki naluri mencetak gol yang tinggi, tetapi juga kemampuan untuk tetap fokus dan tidak terburu-buru dalam mengeksekusi peluang. Ketepatan dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan di level internasional. Gonzalez bahkan mengusulkan dirinya untuk berkontribusi lebih jauh dalam perkembangan timnas Indonesia. Ia secara terbuka menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih khusus striker. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kualitas serangan timnas, terutama dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Usulan ini sejalan dengan upaya pelatih Shin Tae-yong yang baru-baru ini mendatangkan Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kehadiran figur seperti Gonzalez, yang memiliki pengalaman luas di sepak bola Indonesia, bisa menjadi tambahan berharga bagi staf kepelatihan Garuda. Christian Gonzalez sendiri merupakan salah satu striker paling produktif yang pernah merumput di Liga Indonesia. Dari pernyataan yang diungkapkan, tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Jika pemain itu sudah pernah terlihat berlaga dalam turnamen kelompok usia U17 beberapa tahun silam, berdasarkan penghitungan sederhana, tentu usia sang pemain kini telah jauh melewati batas yang diizinkan untuk tampil di kompetisi kelompok umur 17 tahun. Apa yang membuat situasi ini makin memancing tanda tanya adalah kenyataan bahwa si pemain tampil luar biasa di lapangan. Fisiknya sangat matang, kecepatannya di atas rata-rata, dan pengambilan keputusannya menunjukkan kedewasaan seorang pemain berpengalaman. Tak heran bila dugaan manipulasi usia mulai mencuat. Bila benar, ini bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi juga mencederai keadilan dalam kompetisi sepak bola usia muda. Indonesia dan tim lain yang berjuang dengan pemain sesuai regulasi jelas dirugikan jika tudingan ini terbukti. Isu dugaan pemalsuan usia yang melibatkan pemain Korea Utara kini menyebar luas, bukan hanya menjadi perbincangan di Korea Selatan, tapi juga ramai diperbincangkan di negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media-media di negara tersebut ramai mengangkat topik ini, bahkan menjadi sorotan hangat di forum-forum sepak bola. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemain yang pernah tampil di ajang kelompok usia beberapa tahun lalu, kini masih bisa bermain di level usia yang sama. Kecurigaan semakin menguat setelah rekaman pertandingan lama yang menampilkan pemain nomor 11 Korea Utara kembali beredar. Gonzalez bahkan mengusulkan dirinya untuk berkontribusi lebih jauh dalam perkembangan timnas Indonesia.
Ia secara terbuka menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih khusus striker. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kualitas serangan timnas, terutama dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Usulan ini sejalan dengan upaya pelatih Shin Tae-yong yang baru-baru ini mendatangkan Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kehadiran figur seperti Gonzalez, yang memiliki pengalaman luas di sepak bola Indonesia, bisa menjadi tambahan berharga bagi staf kepelatihan Garuda. Christian Gonzalez sendiri merupakan salah satu striker paling produktif yang pernah merumput di Liga Indonesia. Sejak bergabung dengan kompetisi tanah air, ia mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Karirnya melejit saat membela Persik Kediri, di mana ia sukses membawa tim tersebut menjuarai Liga Indonesia pada tahun 2006. Tak hanya itu, Gonzalez juga meraih sejumlah gelar bergengsi bersama klub-klub lain, termasuk Piala Menpora 2013, Inter Island Cup 2014, dan Piala Presiden 2017 saat memperkuat Arema FC. Ketajamannya sebagai penyerang terbukti dengan berbagai gelar top skor yang diraihnya. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di beberapa ajang, seperti Divisi Utama Liga Indonesia musim 2005 hingga 2008, serta Liga Super Indonesia 2008. Kecurigaan semakin menguat setelah rekaman pertandingan lama yang menampilkan pemain nomor 11 Korea Utara kembali beredar. Banyak netizen dan pengamat sepak bola yang mencocokkan wajah dan gaya bermainnya, lalu menyimpulkan bahwa usia sang pemain kemungkinan besar sudah melebihi batas yang diperbolehkan. Di tengah riuhnya pemberitaan, langkah tegas datang dari Indonesia. Ketua Umum PSSI telah secara resmi menyampaikan laporan kepada FIFA, meminta investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran ini. Kini FIFA pun dikabarkan tengah menelusuri bukti-bukti dan mengumpulkan informasi terkait. Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng integritas kompetisi kelompok umur. Sebab selain melanggar aturan fair play, hal semacam ini bisa menghancurkan peluang generasi muda yang bermain jujur dan berjuang sesuai aturan. Lantas setujukah kamu jika timnas Korea Utara ini di blacklist dari ajang Piala Asia seumur hidup? Jika kalian setuju silakan pencet tombol like di video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Mantap, Shin Tae-yong akhirnya dipanggil Pak Erick Thohir untuk dampingi Nova Arianto di Piala Dunia U17. Shin Tae-yong punya rekam jejak kalahkan Jerman 2-1 dan kalahkan Jepang 4-1 di AFF saat masih melatih di timnas Korea Selatan. Meski kekalahan telak dari Korea Utara masih terasa pahit, timnas Indonesia U17 tak seharusnya larut dalam kekecewaan. Ini, dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, masih menjadi tanda tanya apakah Sadil akan kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia, sebelum kemudian menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dengan cedera yang dialaminya, Sadil tentu harus fokus pada pemulihan terlebih dahulu sebelum kembali berjuang di lapangan. Namun, jika ia mampu kembali ke performa terbaiknya, bukan tidak mungkin pintu timnas akan kembali terbuka untuknya. Gaspol, PSSI kejar naturalisasi Emil Audero untuk dijadikan kiper pelapis Martin Paes di kualifikasi Piala Dunia. Lawan dijamin makin terintimidasi dengan adanya kiper seri A1 ini. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang berdarah Lombok, semakin santer dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Ia digadang-gadang menjadi pesaing kuat Martin Paes untuk posisi kiper utama di timnas Indonesia. Isyarat mengenai kemungkinan bergabungnya Emil ke skuad Garuda sebenarnya sudah terlihat sejak lama, terutama setelah pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong bukanlah sosok baru dalam dunia sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih yang berani, penuh strategi, dan kerap menciptakan kejutan di ajang besar.
Salah satu pencapaian luar biasa yang masih membekas adalah saat ia membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia 2018. Ketika itu, meskipun Korea Selatan sudah dipastikan tersingkir setelah kalah dari Swedia dan Meksiko, mereka tetap tampil ngotot di laga terakhir. Melawan Jerman yang butuh kemenangan untuk lolos, tim Shin justru tampil terengginas dan menang dengan skor 2-0. Lebih mengejutkan lagi, 2 gol tersebut tercipta di menit-menit akhir, membuat sang juara bertahan harus pulang lebih awal. Kemenangan ini menjadi sejarah baru karena tak pernah ada tim Asia yang sebelumnya mampu mengalahkan juara bertahan di panggung sebesar Piala Dunia. Tak berhenti di situ, kiprah Shin juga terukir saat Korea Selatan menghadapi Jepang di Piala AFF 2017. Saat itu, tim asuhannya tampil superior dan berhasil menghajar Jepang dengan skor meyakinkan 4-1. Permainan cepat dan taktis membuat tim lawan kewalahan. Catatan itu menunjukkan betapa Shin Tae-yong adalah pelatih yang bisa membawa perubahan besar, terutama saat diberi kepercayaan penuh membentuk karakter timnya. Langkah Erick Thohir bisa dibilang sangat tepat dan penuh perhitungan. Di tengah situasi yang cukup kompleks, ia tahu betul apa yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas dan performa timnas. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang berdarah Lombok, semakin santer dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Ia digadang-gadang menjadi pesaing kuat Martin Paes untuk posisi kiper utama di timnas Indonesia. Isyarat mengenai kemungkinan bergabungnya Emil ke skuad Garuda sebenarnya sudah terlihat sejak lama, terutama setelah pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut informasi yang beredar, PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan yang dijadwalkan bergabung pada Maret mendatang. Kabar ini pertama kali diungkap oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang dikenal sering membahas pemain-pemain diaspora Indonesia. Dalam unggahannya, Yusa menyebut bahwa 2 pemain yang akan dinaturalisasi berposisi sebagai kiper dan striker 2 posisi yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia. Bocoran ini langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola nasional. Nama Emil Audero Mulyadi pun muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi slot kiper naturalisasi. Publik meyakini bahwa peluangnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin besar, terutama setelah pertemuannya dengan Erick Thohir yang terekam kamera pada April 2024 lalu. Dalam momen tersebut, gaya bersalaman antara keduanya dinilai mirip dengan interaksi Erick saat menyambut pemain keturunan lain yang sebelumnya telah dinaturalisasi. Selain itu, Emil sendiri pernah memberikan sinyal ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan penggemar asal Indonesia yang menanyakan peluangnya membela Garuda.